gini, bahwa dalam proses pengelasan e-shaft frame yang diaplikasikan di beberapa model skuter kita, AHM menggunakan teknologi MIG, ya, metal inert gas, atau mungkin M apa itu Sabrina, MAGW ya, GMAW ya, sama. Jadi bapak-bapak itu terdiri dari logam yang kawat logam yang nantinya akan meleleh gitu ya, dia akan datang terus gitu mengenai benda kerjanya lalu meleleh gitu ya. Terus kemudian ada inert gasnya yang akan melindungi dari atmosfer atau oksigen ya, supaya tidak jadi splitter. Tahu splitter Pak ya? Kalau ngas tuh suka ada apa tuh yang keluar tuh jadi kasar di pinggiran gitu ya. Percikan itu betul. Ada seperti itu. Dan dengan teknologi ini kita bisa menghasilkan hasil las yang bebas dari split, kurang lebih gitu. Terus kemudian satu hal yang terkait dengan silicate formation atau tadi disebut bercak seperti karat yang sekarang lagi viral gitu ya. Itu adalah silicate formation, jadi kebentuk dari proses welding MIG kita. Silikon Si dalam unsur kimia itu digunakan memang dalam teknologi las ya, MIG, las MIG. Ada beberapa fungsi ya dari silikat tadi. Jadi unsur silikat dalam proses welding di MIG itu diantaranya berfungsi untuk membuat fluidity itu, kecairannya itu lebih baik supaya merata mengisinya gitu Mas ya. Terus udah gitu supaya hasil dari lasannya rata. Suka ngeliat lasan yang berantakan nggak? Nah gitu ya, mengisi bagus, rata, flat ya, cenderung flat gitu. Lalu kemudian juga dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Karena akan berpengaruh terhadap hasil las juga, terjadinya porositas dan lain sebagainya ketika dalam proses welding. Berlubang-lubang gitu Pak, kayak ada lubang-lubangnya di hasil las. Itu beberapa fungsi dari silikat yang ditambahkan dalam kawat las yang digunakan. Nah Bapak Ibu, ketika terjadinya proses welding menggunakan MIG tadi, ini kita kasih lihat ilustrasinya. Bapak Ibu, ini ada yang warna agak kemerah-merahan ya. Ini mulai terbentuknya silika yang bereaksi dengan oksigen. Berubah namanya bukan silikon menjadi silikat. SiO2 kalau nggak salah gitu ya. Akan berubah. Ini warna aslinya bukan merah, ini hanya untuk memberikan gambaran dimerahin gitulah. Saya ngambil ini juga dari internet ya, karena memang ini teknologi yang umum di engineering teknologi pengelasan. Terus kemudian ini juga gambaran dari terbentuknya silikat tadi. Nah kalau ini nih aslinya juga ya, mulai kayak kelihatan adanya kayak warna kaca-kaca gitu mengkilap ya, agak kayak tears drop gitu ya, kayak drop air gitu ya. Lalu kemudian dia biasanya ini dalam kondisi cair ya, Bapak Ibu, dalam kondisi cair. Biasanya dia akan mulai ngumpul gitu ya, berkumpul, nempel satu sama lain. Dan dikarenakan berat jenisnya yang lebih ringan dari cairan kawat las tadi, dia akan muncul ke permukaan Pak. Dia akan muncul ke permukaan. Kalau begitu, lalu kemudian apa yang akan timbul kalau di hasil weldingnya seperti ini, ada A dan B ya. Yang A ini adalah yang timbul di tengah lasan. Yang B itu timbul di pinggir las. Toe namanya, pinggiran. Jadi ada A dan B. Baik, jadi bagian ini berwarna kurang lebih agak jingga atau orange gitu ya, sampai kelihatan kecoklatan gitu ya, glossy warnanya gitu-gitu. Dan dia itu memang proses yang timbul ya, proses yang timbul ketika ada MIG proses ya, menggunakan gas CO dan seterusnya, timbul dan seperti itu. Lalu kemudian sifat dari silikat, lapisan silikat itu adalah isolator atau sebuah material yang tidak menghantarkan listrik, paham ya? Kayak karet, plastik, di insulator sifatnya, nggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah Bapak Ibu, dalam proses pengecatan kita di AHM menggunakan teknologi CED, Catalytic Electric Deposition. Jadi proses kayak elektrolisis, kalau Bapak kenal proses apa namanya sih? Sepuh ya? Penyepuhan gitu ya, nge-chrome, kalau anak motor bilangnya chroming gitu ya. Mirip-mirip tuh, mirip-mirip. Jadi ada kutub positif negatif yang kemudian dikasih aliran listrik, lalu catnya itu bentuknya cair gitu ya. Lalu atas proses elektrolisis tadi, kemudian partikel dari catnya akan menempel ke benda kerja. Pertanyaannya, rangkai shaftnya yang di sebelah mana? Yang di sini ya Bapak Ibu ya.
digantung. Jadi di jalan kayak konveyor gitu gambarannya. Lihat aja di YouTube juga ada kok. Ya, dia akan naik gitu prosesnya. Nah, karena dia sifatnya isolator, sedangkan ini prosesnya adalah elektrolisis, ya kurang lebih gitu. Maka dia tidak menempel pada lapisan silikat. Sampai sini paham ya? Tidak menempel karena isolator. Kalau yang lainnya nempel nggak? Nempel, karena dia besi. Ceritanya gitu, Bapak Ibu. Lalu kemudian hasil resultnya kayak gini, yang viral. Ada yang A, itu A yang ini, ada yang B, B itu yang di pinggir, yang ini, A dan B. Ada dua, tampaknya. Betul nggak? So far ya, terpastiin lagi. Ya ada dua lah ya, ada dua, yang tengah ada yang di pinggir juga, Bapak Ibu. Dan ini lapisan ini seperti kalau dilihat itu kayak ada kayak kaca-kacanya gitu. Tapi warnanya emang agak mirip kayak karat. Kadang warnanya orange gitu ya. Sehingga orang menganggap ini adalah karat gitu ya. Kalau dilihat sepintas karat nih motor gua gitulah kurang lebih. Tapi sebenarnya itu adalah lapisan silikat. Dia sifatnya juga antioksidan. Jadi kalau logam dalam prosesnya di factory dalam proses faktorinya itu kemudian gimana supaya tidak teroksidasi dengan air, dengan garam ya gitu kurang lebih. Maka diberi lapisan antioksidan. Biasanya ada yang berupa cat, dilapisi cat gitu ya Bapak-bapak ya. Lapis cat dan lain sebagainya. Nah, karena fungsinya di lapisan silikat ini juga berfungsi yang sama, mempertahankan logam di belakangnya dari korosi, gitu. Bahkan cenderung gluingnya atau rekatnya dia itu lebih kuat dari catnya tuh. Cat itu ya kalau dirompal ya lepas. Silikat juga sama. Kalau udah rompal kemudian kena dasarnya, logamnya ya karat. Jadi selama dia nggak diotak-atik, dia nggak berkarat kurang lebih gitu. Dan dari apa yang kita survei juga, beberapa motor yang udah setahun, udah 2 tahun gitu ya, di bagian itu emang tidak timbul karat. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke.